Halo, perkenalkan nama saya Emilius Filibertus Lysander. Ini NIM saya. Pada hari ini saya ingin membuat video tutor mengenai computer network. Di video kali ini akan ada dua sesi, yaitu sesi pertama kita akan belajar mengenai computer network introduction. Kita akan belajar mengenai network topologi, network devices, habis itu OC7 layer dan cara crimping cables. Lalu sesi keduanya kita akan belajar mengenai basic subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita akan masuk sesi pertama yaitu Computer Network Introduction. Oke, ini pertama kita akan berkenalan dengan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari komputer dan perangkat jaringan lain yang terhubung melalui suatu media untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Apa tujuan dari jaringan komputer itu bisa kita gunakan sebagai komunikasi, kita gunakan sebagai akses informasi, dan membagi sumber daya. Nah, setelah perkenalan kita akan masuk yaitu network topologi atau topologi jaringan. Topologi jaringan adalah bentuk atau pola yang digunakan dalam menghubungkan antar node pada jaringan. Nah, topologi jaringan ini ada beberapa jenis atau tipe ya. Yang pertama itu adalah topologi bus. Topologi bus itu menggunakan single backbone segment sebagai penghubung semua komputer yang ada pada jaringan. Semua komputer langsung terhubung ke komputer tersebut. Jadi ini ada coax table, di sini ada terminator, T-connector. Ini komputernya langsung terhubung dan bentuknya itu jadi kayak bus mereka. Makanya disebut topologi bus. Selanjutnya ini ada topologi bintang atau topologi star. Ini sering digunakan atau yang terkenal. Topologi bintang itu menghubungkan semua workstation ke satu titik buah pusat. Titik pusat ini biasanya berupa hub atau switch tergantung user menggunakan yang mana, sehingga bentuknya ini seolah-olah menjadi seperti bintang kalau saat terhubung. Ini di tengah ada hub, bisa juga menggunakan switch. Nanti dia akan terhubung dengan komputer lainnya. Nah, ini jadi bentuknya kayak bintang deh. Selanjutnya ini ada kayak modifan dari topologi bintang, itu namanya topologi extended star. Ini menggabungkan beberapa topologi star menjadi satu. Jadi udah ada topologi star digabungkan lagi dengan topologi star yang lain, maka namanya jadi extended star. Ini starnya, ini starnya, ini starnya dihubungin dengan satu hub ini. Selanjutnya ada lagi topologi cincin atau ring. Topologi cincin ini berbentuk rangkaian workstation yang masing-masing terhubung ke dua workstation lainnya, sehingga membentuk jalur melingkar, membentuk cincin. Ini topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Jadi satu workstation itu dia bisa terhubung ke dua yang lainnya. Nah, karena saling terhubung, maka bentuknya jadi kayak cincin. Selanjutnya ada lagi namanya topologi mesh. Ini topologi yang suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringannya. Jadi setiap satu komputer ini pasti dia akan terhubung dengan komputer yang lainnya. Ini komputer ini udah terhubung sini, ke sini, ke sini, dan ke sini ya. Ini juga ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi dia terhubung ke semuanya. Oke, ini disebut topologi mesh. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Topologi mesh biasanya digunakan di dalam jaringan yang memerlukan ketersediaan jaringan tinggi, seperti pada jaringan data center. Selanjutnya ada lagi topologi tree. Topologi ini disebut sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah, dan semakin ke atas mempunyai semakin hierarki yang semakin tinggi.
Topologi jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Oke, tadi sudah selesai network topologi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai network devices media dalam jaringan komputer. Yang pertama itu tentunya ada kabel. Dan kabel ini ada beberapa jenis yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama ada koaksial, yang kedua ada twisted pair. Ini yang paling sering digunakan, ini untuk digunakan di UTP. Yang ketiga ini yang paling sering didengar juga yaitu ada namanya fiber optic. Kalau fiber optic menggunakan cahaya, kalau twisted pair ini menggunakan itu tembaga. Selanjutnya ada perangkat-perangkat pada jaringan komputer. Yang pertama itu ada repeater, memiliki fungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat sinyal elektronik. Yang kedua ada hub, itu adalah perangkat yang menyediakan suatu jalur fisik bagi suatu sinyal untuk dapat menyeberang dari satu kabel ke kabel yang lain atau kabel berikutnya. Ini hub sebenarnya mirip kayak repeater tetapi lebih banyak port. Lalu selanjutnya ada bridge. Bridge pada umumnya mirip seperti hub. Bridge itu ada perangkat yang dilengkapi dengan dua port. Biasanya digunakan untuk menghubungkan segmen jaringan yang satu dengan segmen jaringan yang lain. Kalau hub kan tadi dia seperti repeater untuk menguatkan sinyal listrik. Kalau bridge untuk menghubungkan. Lalu selanjutnya ada namanya switch. Switch ini mirip dengan hub tetapi dia berbeda. Switch ini adalah gabungan dari hub dengan bridge. Punya port lebih banyak seperti hub dengan cara kerjanya seperti bridge. Jadi pada switch ini frame diteruskan berdasarkan MSI address yang disimpan dalam tabel MSI address yang dimiliki switch. Nah, ini adalah cara-cara kerjanya. Nah, habis itu switch ada dua jenis juga, ada unmanageable dan ada yang manageable. Yang unmanageable itu mirip dengan hub tetapi jauh lebih cepat dan data yang dikirimkan kepada port yang memiliki jaringan yang dituju. Nah, kalau manageable ini eh, dia punya kemampuan yang sama, tapi dia ada ditambah lagi yaitu untuk dapat membuat virtual LAN dengan melakukan setting terhadap switch. Oke, selanjutnya ada router. Router itu peralatan jaringan yang beroperasi pada layer OC3 atau network layer. Buat yang nggak tahu ini apa, nanti kita ada masuk ke materinya. Ini ini dia 7 apa OC layernya. Itu tadi kan yang router ada di yang ketiga, itu di sini network layer. 7 OC layer ini atau yang bisa disebut dengan model open system interconnection yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. OSI dibuat sebagai standar komunikasi agar perangkat yang berbeda manufaktur dapat saling beroperasi. Kita nggak akan mempelajari semuanya ketujuh-tujuhnya, kita hanya akan mempelajari 3 layer aja. Yaitu yang ini, yang physical, data link, dan network. Layer pertama itu physical layer, layer paling bawah dari layer model OSI. Layer ini berisi standar-standar untuk menghubungkan komputer kepada media transmisi yang sesungguhnya. Misalnya nih, membahas bagaimana frame dikonversi ke dalam bentuk bit-bit sinyal listrik maupun gelombang radio tergantung pada media apa yang akan digunakan. Ini ada tujuan utamanya, menspesifikasi standar untuk berinteraksi dengan media jaringan dan yang lainnya lagi nih. Selanjutnya ada layer kedua, itu data link layer.
Lapisan ini memiliki tanggung jawab untuk memaketkan data dari lapisan di atasnya menjadi frame-frame transmisi dan mentransmisikannya via medium. Selanjutnya yang ketiga, ini yang kayak router tadi, network layer. Di sini layer ini mempunyai tugas membentuk rute komunikasi dari suatu simpul ke simpul lainnya dalam satu jaringan. Makanya oleh karena itu kita perlu alokasi alamat. Misalnya kita menggunakan IP address. Itu aja sih untuk sesi pertama, Computer Network Introduction. Sorry, belum ding. Masih ada lagi crimping cable. Eh, Selanjutnya ini ada jenis-jenis kabel, yaitu kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. Ini kabel yang paling sering kita temukan dan kita gunakan. Kabel UTP juga dispesifikasi menjadi 7 golongan, yaitu kategori 1 hingga kategori 7. Ini kategori yang paling sering kita temuin tuh ada Cat 2, Cat 3, dan Cat 5. Nah, ini ada jenis-jenis kabel UTP Cat 5. Kalau nggak salah ada 3, ada straight through cable. Ini fungsinya itu untuk ini menghubungkan device yang berbeda jenis. Misalnya dari komputer ke switch. Ini yang kotak abu-abu ini adalah RJ45 atau semacam penghubung dari kabel untuk ke komputer dan lainnya. Dan di dalam kabel itu nanti ada kabel kecil-kecil lagi dengan berbagai warna. Nah, ini nih susunan warnanya jika kita ingin menggunakan straight through cable. Ini ada susunan standarnya ini. Yang pin pertama ini, pin kedua, pin ketiga sampai pin terakhir. Pin pertama itu warnanya dari putih orange, putih hijau, biru, biru putih, hijau, putih coklat, dan coklat. Ini harus sesuai dengan urutannya. Jika tidak sesuai dengan urutannya, maka nanti kabel akan gagal. Selanjutnya ada lagi crossover cable. Ini digunakan untuk device yang sama jenisnya, misalnya dari komputer ke komputer. Nah, yang ujung pertama itu harus yang standar, yang ujung keduanya baru cross. Dari pin pertama itu warna putih hijau, hijau, putih orange, biru, biru putih, orange, putih coklat, coklat. Selanjutnya ada rollover cable. Ini dipakai untuk menghubungkan sebuah terminal komputer ke port router konsol. Nah, ujung pertamanya standar kayak biasa, ujung keduanya baru di rollover. Rollover itu kayak kebalikan nih. Misalnya yang terakhir yang coklat, jadi ini pertamanya coklat. Nanti yang pertamanya putih orange, ini yang jadi yang terakhirnya. Itu cara untuk gampang menghafalnya. Selanjutnya itu ada cara crimping cable. Kita perlu siapin crimping tool, kabel UTP, sama satu lagi nanti ada RJ45. Nah, ini. Pertama itu kita kupas dulu kabelnya, dari pelindung utamanya ini yang di luar. Nanti di dalamnya ada kabel kecil-kecil lagi dengan warna-warna yang seperti di sini. Lalu kita tentuin kita mau buat kabel apa. Misalnya kayak tadi rollover atau cross atau streak. Nah, nanti kita susun warnanya, kita masukkan ke dalam RJ45-nya. Nanti di apa? Diluruskan dengan pin-pin yang ada di RJ45-nya. Kalau udah lurus dan udah sesuai warnanya apa yang mau kita buat, kita masukkan ini RJ45-nya ke crimping tool untuk di press. Nanti pas saat press itu juga ada suaranya jika misalnya udah selesai press, ada tek gitu. Nah, kalau udah kita bisa tes di alat pengetesannya atau langsung dicolok aja ke komputer. Itu aja sih untuk crimping cable. Selanjutnya kita akan belajar mengenai basic subnetting. Oke, ini ada IPv4 address in dotted decimal notation. Ini jadi kayak IP address. Harusnya kalian pernah lihat misalnya ini contohnya 172.16.254.1.
Dan yang buat gak tahu ini apa angka yang banyak ini biasa ada 8 ini. Pasti ada 8 angka dan kalau totalnya itu ada 32 angka. Ini itu namanya angka biner. Hmm, dari mana kita bisa dapat ini ya? Itu ini ada cara hitungnya. 172 kita lihat angka binernya ini ya. Ini angka binernya. Itu dari urutan terakhir tuh dia memiliki nilai tuh nilainya tuh 2 pangkat 0 sampai ke sini tuh 2 pangkat 7. Nah, jadi nanti kita hitung. Misalnya ini 2 pangkat 0 itu berarti dikali 0. 2 pangkat 1 dikali 0. 2 pangkat 2 dikali 1, nanti 2 pangkat 3 dikali 1, 2 pangkat 4 dikali 0, 2 pangkat 5 dikali 1, 2 pangkat 6 dikali 0, 2 pangkat 7 dikali 1. Jadinya ini nih, 128 ditambah 0 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0, 172. Oke, ini bisa dapat 172. Untuk yang 16 juga sama. Ini kan 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali 1 itu kan 16. Makanya bisa dapat 16. Yang ini juga untuk itu cara penghitungannya. Nah, kita sekarang disuruh gambar di Cisco Packet Tracer. Sebuah perusahaan ada 3 divisi, ada finance, sales, sama human capital. Nanti kita disuruh cari cara membagi IP addressnya. Kita jadi buka dulu Cisco Packet Tracernya. Lalu kita perlu login ya. Harusnya semua udah bisa loginnya. Ini jadi saya langsung buat aja. Tadi kan ada 3 divisi. Jadi ini anggapannya tiap ruangan ya. Kita bikin kayak per tiap ruangan. Oke, terus kita kasih notes. Yang ini sales. Yang ini finance. Yang ini human capital. Nah, tiap ruangannya tuh kan pasti ada PC. Nah, untuk cara nambahin PC itu kita harus ke sini ke end device yang ini, lalu kita cari ini PC. Kita bisa drag atau klik baru taruh. Tapi saya lebih prefer menggunakan drag ya. Ini untuk taruh PC-nya terserah sih, tapi karena saya nggak mau banyak-banyak, jadi saya taruh 3 aja. Oke, 3. Terus sebelum lanjut yang lebih itu kita lanjut di sini bentar. Selanjutnya itu ada caranya lagi, ada namanya IP addressing method. IP addressing method ini bisa menggunakan dua cara. Yang itu yang pertama cara menggunakan kelas ya atau classful. Yang selanjutnya itu classless. Yang classful ini dibagi lagi menjadi 5. Ada kelas A, B, C, D, E. Yang classless ini ada dua cara. Yang fixed length subnet method atau variable length subnet mask. Yang pertama kita akan belajar menggunakan classful. Jadi yang tadi saya bilang kan dibagi menjadi 5, ada kelas A, B, C, dan D, dan E. Kelas A, B, C itu unicast, kelas D itu multicast, kelas E itu research or future use. Nah, untuk sekarang kita tuh cuma belajar kelas A, B, dan C. Yang D dan E-nya itu nggak kita pelajarin dulu. Oke, yang perlu kita lihat itu di sini tuh di sini. Ada namanya max networks dan max host per network. Apa maksud dari dua itu? Kalau max network itu tuh kayak contoh di sebuah perusahaan itu ada 3 divisi. Nah, divisi itu tuh bisa dianggap sebagai networknya.
Jadi di kelas A itu cuma bisa memasukkan sebanyak 128 divisi. Nah, tetapi host atau PC yang bisa dimasukkan per satu network itu sebanyak ini. Nah, jadi misalnya untuk dicontohin tadi, misalnya divisi sales itu kan baru satu, sedangkan masih ada 128, jadi masih cukup. Dan di divisi sales itu bisa menggunakan PC sebanyak ini. Nah, untuk kelas B, max networknya sebanyak ini, dan max host per networknya segini. Semakin menurun kelasnya, itu max networknya semakin banyak, tetapi max hostnya itu semakin mendikit nanti. Nah, terus di sini ada lagi namanya default subnet mask. Nah, ini dihafal aja, nanti akan berguna pas buat perhitungannya. Selanjutnya kita lihat di sini nih start dan end-nya. Kalau kelas A itu dimulai dari 1 sampai 126, kelas B dari 128 sampai 191, kelas C itu dari 192 sampai 223. Dan ini ada kotak abu-abu dan kotak putih nih ya. Nah, ini kalau kotak abu-abu tuh network ID-nya. Yang kotak putih adalah host ID. Itu aja sih, harusnya udah oke ya. Nah, selanjutnya ini ada problem, yaitu a company wants you to design their computer network. This company has three division. Oke, yang tadi finance, sales, human capital. Habis itu di finance butuhkan 16 PC, sales 50 PC, human capital 25 PC. Habis itu company-nya udah punya IP address, yaitu ini IP address-nya. Kita lanjut bentar ya. Nah, ini adalah fixed length subnet mask formula. Jadi ada dua formula nanti yang akan dipakai. Formula pertama itu ini, formula kedua itu yang ini. Oke, bentar ya. Oke, kita balik ke soal yang tadi. Kita buka Word. Nah, kita tulis saja pertama apa yang diketahui. Yang diketahui kan ada finance 16 PC, sales 50 PC, human capital 25 PC. Lalu company IP address-nya ini kan. Nah, ini tuh termasuk kelas apa? Untuk cara tahu dia masuk kelas apa itu kita lihat ini yang tadi depan di net ID-nya. Kan awalannya dari 192. Kelas A maksimumnya 126. Kelas B maksimumnya 191. Berarti dia masuknya ke kelas C. Nah, karena dia kelas C, tadi kan udah dibilang default subnet mask itu digunakan untuk perhitungannya. Nah, kita gunakan di sini. Karena dia masuk ke kelas C, maka old subnet mask-nya itu tuh yang ini. 255 255 255 0. Hmm. Nah, yang ini itu nanti akan saya jelaskan ya. Nah, jadi tugas kita tuh di sini tuh mau cari new subnet mask-nya dan IP range untuk setiap divisi tuh bisa muat berapa. Jadi yang pertama kita lakukan tuh gunakan ini nih, formula yang pertama. Sorry. Sebelum itu kita tuh harus ngurutin dulu. Em, dari host yang paling banyak ke host yang paling dikit yang akan digunakan. Kan di sini sales 50 PC. Habis itu human capital 25 PC. Finance 16 PC. Nah, kita urutkan gini. Oke, terus kita boleh masuk ke formula pertama, itu 2 pangkat H di minus 2 itu harus lebih besar sama dengan largest number of hosts, itu berarti kan apa namanya, PC yang paling banyak, itu sales 50 PC, berarti harus lebih besar daripada 50. Sebenarnya kita juga perlu menyiapkan nanti namanya gateway. Nah, itu kita bisa tambahin aja di host yang paling banyak ditambah satu. Nah, jadi di sini boleh kita pasang 51 sih.
Oke, terus ini kita harus hitung manual ya. Kita harus cari tahu H-nya itu berapa. Jadi misalnya kalau H itu sama dengan 5, berarti itu 2 pangkat 5 di minus 2. Sedangkan 2 pangkat 5 itu 32 di minus 2 itu sama dengan 30. Itu kan berarti dia belum mencukupi kebutuhan ini yang dari formula pertama, yaitu 2 pangkat H minus 2. Jadi H sama dengan 5 itu nggak bisa kita gunakan. Kita coba lagi ke ini H sama dengan 6. 2 di pangkat 6 itu sama dengan 64. 64 di minus 2 itu melebihi dari lebih besar sama dengan 50. Seperti sudah tercukupi kebutuhannya. Jadi kita udah menggunakan formula pertama itu H sama dengan 6. Selanjutnya kita akan masuk ke formula kedua, N sama dengan 32 minus B minus H. Nah, yang buat gak tahu B ini apa? B ini adalah total 1 bits dari old subnet mask kita. Nah, ini kan old subnet mask kita. Dan tadi kita juga sudah mempelajari cara membuat angka binernya ini. Nah, 255 itu tuh full dengan angka 1 semua ya. 255, 255. Ini angka binernya. Dan tadi angka B. B itu adalah total 1 bits dari old subnet mask. Jadi kita harus menghitung berapa total angka 1 yang ada di old subnet mask kita. Itu adalah 24. Maka N sama dengan 32 dikurang 24 dikurang 6. N sama dengan 2. Nah, N itu apa? N itu adalah bits yang akan kita tambahkan ke old subnet mask kita. Jadi kita boleh copy. Nah, nanti yang kita ubah tuh yang ini. Jadi satu-satu. Maka itu nilainya menjadi, berarti ini 2 pangkat 7 ditambah dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 7 adalah 128. 2 pangkat 6 adalah 64. Berarti 64 ditambah 128 adalah 192. Maka ini menjadi seperti 255.255.255.192. Nah, ini adalah new subnet mask-nya kita. Tadi kan kita disuruh mencari new subnet mask. Sekarang kita akan mencari IP range untuk setiap divisi. Kita boleh masukin table di Oke, ini cukup. Untuk pertama kita juga masukin ini sesuai dengan ini jumlahnya. Sesuai dengan urutan sales. Human capital. Selanjutnya ada finance. Nah, ini adalah network ID. Start. Ini adalah host ID. N. Nah, ini adalah IP range. Nah, tadi kan di soal sudah ada diberi IP address dari sebuah company-nya. Ini kita gunakan sebagai start awalan. Oke. Dan gimana cara kita cari N-nya? Itu kita gunakan ini nih. H kan 6. Kita gunakan 2 pangkat 6 itu berapa? Tadi 64. Kenapa gitu? Kenapa kita nggak sesuaikan dengan total PC itu? Karena biar ada sisanya dia. Jadi kita gunakan H-nya ini, gunakan formula yang dari sini. Nah, ini jadi kita bisa copy, kita tulis 63. Kenapa enggak 64? Itu karena kan kita mulainya ini dari 0. Kayak dulu array. Kalau hitung dari 0, maka ini kita akan min 1 di sininya. Nah, untuk IP range-nya berarti kan dari ini sampai sini. Itu berarti dari 1.1 hingga 62. Oke.
Nah, ini untuk human capitalnya mulai dari 64 hingga 64 ditambah 64 itu adalah 128 dikurang 1 karena hitungnya bukan dari 0 lagi. Berarti 127. Ini berarti dimulai dari 65 hingga 126. Finance-nya akan dimulai dari 128 ditambah 128 ditambah 64. Sebentar ya. Oke. Kita lanjut, itu ini berarti sampai 191. Ini akan dimulai dari 129 hingga 190. Oke. Jadi ini adalah IP range-nya kita. Nah, tadi kan ditanya new subnet mesh sudah, IP range sudah. Jadi sekarang kita masuk ke ini Cisco Packet Tracer kita. Nah, tadi kan finance dibutuhkan 16 PC, human capital 25 PC, sales 50 PC. Itu kita nggak perlu menaruh semua PC-nya totalnya semua di sini. Ya, kita bisa tulis saja di sini misalnya 50 PC, finance 16 PC, human capital 25 PC. Nah, tapi kita biar gampang juga, kita harus rename nama-nama PC-nya. Misalnya kayak ini nih. Ini sales sales 1. Yang ini namanya sales 50. Nah, yang tengah-tengahnya ini terserah mau berapa. Sales Bisa sales 4 gitu. Ups. Ini finance 1, finance 16, finance ya 4 aja lagi. HC 1. Ah, HC 25, HC ya 4 aja lagi biar gampang ya semuanya. Nah, selanjutnya itu kita perlu naruh switch dulu. Cara naruh switch itu kita perlu ke sini network device, lalu ke switches. Kita pilih yang ini PT switch. Terus kita sekarang ke ini nih, ke connection. Kita mau menghubungkan dari ke PC ke switchnya. Kita pilih yang lightning, yang ini. Kalau kita milih yang gambar bentuk ini lightning atau petir ini, itu dia akan langsung memilihkan kabel yang cocok untuk untuk jaringannya. Terus kita sekarang taruh router. Kita baliknya ke network device, ke routers. Kita geser sedikit, kita pilih PT router. Taruh di sini dan balik lagi untuk memasangkan kabelnya. Oke, sekarang kita mau configure PC untuk
diganti dengan IP yang udah kita buat di sini. Oh ya, tadi kan saya sudah bilang kita akan memasangkan satu gateway. Jadi IP range pertama ini kita gunakan sebagai gateway-nya nanti. Cara configure IP, kita ke desktop, IP configuration. Nah, ini yang kita ubah di sini. Tadi kan gateway kita yang pertama itu adalah nih, ini gateway kita. Ini gateway. Nah, subnet mask kita adalah ini nih, new subnet mask. Dan IPv4-nya ini tapi ditambah satu karena ini adalah gateway kita. Kita boleh langsung tutup aja, ini nanti langsung auto save. Nih, udah auto save dia. Oke, next kita akan lanjut ke PC yang kedua. Oh ya, misal kalian tidak bisa ini juga kalian harus perhatikan kalau ini tuh lampunya nyala ya. Ini jadi Cisco Packet Tracer ini kayak real life. Jadi ini bisa dinyala matiin juga PC-nya. Kita IP configuration, gateway-nya kita ganti dulu. Nah, ini kan PC keempat. Ini kan gateway pertama itu kan sebagai yang pertama sebagai gateway, maka ini jadi kita tambah satu, jadi ini 5. Ini subnet mask kan 192 berarti. Yap, 192. Oke, saya tutup. Ini memang agak PR ya karena harus lakuin manual gini. 51, kita klik 192. Oke. Finance dimulai 109. Sorry guys, untuk yang ini default gateway-nya itu kita ikutin lagi dengan IP range yang dari pertamanya. Finance ini akan jadi default gateway-nya untuk yang finance. Maka IPv4-nya jadi 130. Ini adalah default gateway. IPv4-nya berarti 129 ditambah dengan 4, 133. Oke, benar. Selanjutnya ipconfig. Ini berarti 129 ditambah 16, 145. Oke, untuk human capitalnya ini menjadi default gateway. Maka ini jadi 66. 66 ditambah 4 berarti 69. Bis itu 65 ditambah 25, 90.
Oke. Nah, kalau ini udah selesai, itu kita bisa tes menggunakan ini yang di sini, add simple. Kita akan ping ini ke komputer sini dan ini akan jadi successful. Lalu kita akan coba ping dari ini ke divisi lain. Itu akan fail karena kita belum mengatur routernya. Oke, next kita bisa config routernya. Nah, mungkin yang belum nggak apa tidak ada muncul ini FA00, FA10, FA40. Ini kalian bisa ke option, preference dan always show port labels. Nah, ini fungsinya apa ini biar kita tahu ini portnya kemana. FA0 ini berarti Fast Ethernet 00. Nah, pertama sebentar ya. Oke, teman-teman. Jadi saya ulangin ya. Ini kita belum bisa memberi ping dari komputer ke komputer divisi yang lainnya. Nah, jadi kita perlu mengkonfigurasi dulu routernya. Dan sebelumnya saya hanya ingin memberi informasi, di case ini kita hanya memiliki 3 divisi. Tapi bagaimana misalnya kalau kita memiliki divisi yang lebih gitu dan portnya sedangkan portnya hanya ada beberapa saja di sini. Jadi itu di sini ini ada beberapa port yang bisa kita tambahin. Jadi kita bisa drag ini ke sini, kita drag ini ke sini, port yang akan kita gunakan. Atau misalnya ini nggak mau kita gunakan, kita bisa drag juga. Nah, jadi itu hanya sekedar informasi tambahan. Kalau kita bisa menambahkan beberapa port lagi, misalnya jika ada beberapa divisi. Oke, selanjutnya saya akan konfigurasi dulu. Tadi kan saya sudah memberitahu cara agar muncul port apa yang digunakan. Sales itu menggunakan port Fast Ethernet 000. Pertama, cara konfigurasi kita ke Fast Ethernet 00, kita pencet on. Lalu IPv4 addressnya ini itu adalah IP gateway-nya. Gateway adalah ini. Ini adalah IP gateway-nya, lalu subnet mask 192. Oke, terus kita lanjut ke port yang lain aja, Fast Ethernet 10. Kita masukkan gateway-nya. Oke, 192. Lalu selanjutnya Fast Ethernet 4. Oh iya, belum di on. Jangan lupa di on ya. Lalu kita masukkan lagi gateway-nya. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba ping ke berbagai divisi. Biasa untuk ping pertama itu tuh pasti dia selalu fail. Tapi udah percobaan kedua, ketiga dia itu udah bisa harusnya. Eh, oke guys, sorry guys tadi saya ternyata salah masukin ini ya IP addressnya. Jadi coba misalnya kalau kalian fail terus dan nggak bisa-bisa, coba kalian cek ulang semuanya IP addressnya dari tiap PC sampai sama routernya. Tadi saya kebalik antara IP address gateway buat finance dengan human capital yang di sini. Saya buat finance-nya Fastnet 1 itu menjadi 65 tadi. Dan Fastnet 4-nya itu 129. Makanya dari tadi apabila di ping terus mau kemana pun pingnya itu pasti gagal itu. Dan tadi kan saya bilang ping pertama pasti gagal. Iya, itu memang pasti gagal ya, guys. Tunggu udah ping kedua, ping ketiga. Nah, ini nih. Gagal kan?
Dari sales 4 ke finance 4. Nih kita tes lagi. Kedua, successful ya. Oke sih guys, itu aja sih untuk materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahannya, dan semoga UTS kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Good luck semua guys, thank you.